Perkenalkan, nama saya Sujining Tias, NIM B05220002, Prodi Administrasi Kesehatan A, Universitas Sulawesi Barat, Angkatan tahun 2022. Kali ini saya akan membahas tentang riwayat alamiah penyakit kusta. Pertama, tahap prepatogenesis penyakit kusta. Bakteri penyebab kusta akan masuk ke dalam hidung dan kemudian organ pernapasan manusia. Setelah itu, bakteri akan berpindah ke jaringan saraf dan masuk ke dalam sel-sel saraf. Bakteri penyebab penyakit kusta suka dengan tempat yang bersuhu dingin, maka bakteri akan masuk ke sel saraf tepi dan sel saraf kulit yang memiliki suhu yang lebih dingin. Misalnya saja di sekitar selangkangan ataupun kulit kepala. Bakteri ini memerlukan waktu 12-14 hari untuk membelah diri menjadi dua. Masa inkubasi penyakit kusta berkisar antara 9 bulan sampai 20 tahun dengan rata-rata adalah 4 tahun untuk kusta tuberkuloid dan 2 kali lebih lama untuk kusta multipsiler. Biasanya sampai di tahap ini seseorang yang terinfeksi belum memunculkan gejala kusta secara kasat mata. Fase port of exit Mycobacterium leprae. Yang dimaksud port of exit adalah tempat bakteri Mycobacterium leprae keluar dari tubuh manusia, yaitu kulit dan mukosa hidung. Mycobacterium leprae juga dikeluarkan dari kulit yang terluka, cairan yang keluar dari luka penderita, serta melalui kelenjar keringat. Kemudian fase port of entry Mycobacterium leprae. Satu titik penularan melalui kontak port of entry adalah tempat masuknya kuman ke dalam tubuh manusia dengan beberapa cara, yaitu yang pertama melalui kontak fisik, yang kedua penularan melalui inhalasi, yang ketiga melalui saluran pencernaan, yang keempat melalui gigitan serangga. Yang kedua, tahap patogenesis, tahap dini penyakit kusta. Pada tahap ini, bakteri penyebab kusta sudah masuk ke dalam tubuh si penderita dan sudah tahap inkubasi. Seiring berjalannya waktu, bakteri penyebab penyakit kusta akan berkembang semakin banyak. Secara otomatis, sistem imun secara alami memperkuat pertahanannya. Saat sistem kekebalan tubuh sudah menyerang bakteri, barulah timbul gejala kusta yang dapat dilihat pada tubuh, seperti munculnya bercak-bercak putih pada kulit. Pada tahap ini, gejala kusta seperti mati rasa sudah mulai muncul. Yang ketiga, tahap patogenesis, tahap lanjut penyakit kusta. Pada tahap ini, host menderita kusta dan bakteri penyebab kusta terus mengalami perkembangan dan semakin parah, serta penderita mengalami berbagai gangguan atau masalah kesehatan lain. Di antaranya kerusakan pada membran mukosa hidung dapat menyebabkan hidung tersumbat dan mengalami mimisan. Kemudian peradangan pada iris mata yang dapat berujung pada munculnya glaukoma, perubahan pada bentuk wajah, contohnya benjolan dan pembengkakan yang permanen, kondisi kornea mata menjadi tidak peka sehingga dapat menyebabkan terbentuknya jaringan parut hingga kebutaan. Kemudian gagal ginjal, kemudian kelumpuhan pada tangan dan kaki juga dapat terjadi karena adanya kerusakan saraf. Dalam kasus-kasus yang lebih serius, penderita bisa mengalami cedera dan tidak merasakan apa-apa hingga berujung pada hilangnya jari kaki maupun tangan. Dan luka-luka yang tumbuh pada telapak kaki bagian tumit bisa mengalami infeksi dan memicu rasa sakit yang hebat ketika penderita berjalan. Dan yang keempat, tahap pasca patogenesis. Pada tahap ini, penderita kusta dapat dinyatakan sembuh atau carrier kusta, namun ada beberapa yang mengalami kecacatan.